Episode 2. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Simanura di episode 2 dengan tema reformasi pemerintah di era new normal. Dan kali ini narasumbernya ini Kaprodi Administrasi Negara, yaitu Ibu Rahmi Yulianti. Halo Ibu. Ya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Karena kemarin katanya Ibu lagi kurang sehat ya. Ada sedikit gangguan pita suara. Ya karena cuacanya yang kurang mendukung ya sekarang. Baik, sekarang kan kita di podcast kali ini kita akan mengambil dengan tema reformasi pemerintah. Ya, Karena seperti yang kita tahu, pemerintahan ini kadang banyak lah ya yang antara pro dan kontra, sehingga mesti adanya nih reformasi ya Bu ya. Nah menurut Ibu nih, reformasi pemerintah ini apakah hanya harapan semu untuk masyarakat atau seperti apa? saya coba menjawab ya menurut perspektif saya. Jadi sebetulnya inti dari reformasi ini kan merubah ya secara total, baik dalam hal politik, ekonomi, hukum, maupun perubahan perilaku masyarakatnya yang kembali lagi kepada Pancasila dan undang-undang. Nah, kita titik balik ke pemerintah sendiri. Sebetulnya harapan dari masyarakat, terutama kepada pemerintah, ingin supaya pemerintah ini bisa menjalankan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu. Salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk itu, bagaimana caranya pemerintah mempunyai sebuah pola mensejahterakan masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik. Nah, itu mungkin harapan dari masyarakat. Nah, ini tinggal sekarang bagaimana pemerintah bisa ya memberikan jaminan keamanan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Mungkin itu ya. Karena masyarakat ini ini kan sesuai dengan amanat konstitusi ya Bu, Ya. pada alinea keempat Undang-Undang Dasar. Dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat, mungkin itu juga bisa dikatakan berhasilnya masyarakat Ya. negara dalam mensejahterakan masyarakat seperti Ya. itu ya dia. Dan itu juga berdasarkan hukum dan tidak hanya pada kehidupan masyarakat saja ya. Ya. Lalu Bu, mengapa reformasi ini perlu dilakukan? Jadi reformasi dilakukan itu kan karena ada sebuah ketimpangan yang sudah tidak sejalan dengan amanat konstitusi ya. Pada awal tahun 1997 ya, awal adanya gejolak mahasiswa yang menuntut sebuah perubahan secara politik ya, secara konstitusi, maka disitulah mungkin masyarakat terutama mahasiswa yang melihat sebuah gap atau ketimpangan dari perilaku pemerintah yang sudah tidak sesuai dengan amanat konstitusi tadi. Dan karena itu sudah selayaknya lah reformasi itu perlu digaungkan gitu ya, karena memang sudah sangat menyimpang sekali dengan amanat undang-undang itu, sehingga dengan adanya sebuah tuntutan dari perwakilan mahasiswa yang menuntut sebuah perubahan sistem politik ya di Indonesia, yang seharusnya pemilihan umum itu dilakukan secara demokrasi ya berdasarkan amanat konstitusi, ini malah tidak dilaksanakan gitu, sehingga ada sebuah kepemimpinan yang absolut di situ ya, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk bisa berdemokrasi secara utuh. Karena kembali lagi sistem negara kita kan demokrasi ya, dari rakyat untuk rakyat, maka pemerintah ini mengharuskan memprioritaskan gitu keinginan rakyat ya. Lalu arah tuntutan terhadap reformasi ini kemana? Ya intinya masyarakat sih tidak menuntut hal lebih ya. Yang penting masyarakat bisa hidup nyaman, hidup aman di Indonesia, lalu
segala sesuatunya bisa terpenuhi dengan sesuai dengan dengan kemampuannya gitu kan. Nah, di sini kan masyarakat sudah merasa dari sisi ekonomi mereka sudah tidak mampu lagi untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Betul. Gitu kan. Nah, disinilah mereka bergejolak gitu. Di mana peran pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga di situ. Nah, karena itu rakyat menuntut pemerintah untuk bisa menstabilkan segala sesuatunya ya stabilitas ekonominya, stabilitas politiknya, stabilitas hukumnya, kepastian hukumnya gitu kan, agar hukum itu diberlakukan secara adil, tidak hanya ibarat pisau ya, runcing ke atas, tumpul ke bawah gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu masyarakat hanya ingin diperlakukan adil gitu ya, seadil-adilnya oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Karena ada yang bilang yang miskin nambah miskin, Ya. yang kaya nambah kaya. Ya, betul. Karena ya yang sekarang tuh seperti yang berkuasa itu oligarki gitu ya. Iya, sistem kekuasaan yang kuat, dia yang menguasai gitu kan. Iya. Yang lemah semakin tertindas oleh Iya, betul. suatu prinsip ekonomi yang tidak berimbang kan di situ ya. Lalu Bu, dalam mencapai reformasi ini, apakah ada hambatan di Indonesia? Nah, sebetulnya hambatan itu ya pasti ada, tapi bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa sama-sama bersinergi untuk menyikapi setiap hambatan itu. Misalkan sekarang yang sedang ramai dibicarakan kan tentang terkait BBM ya, Betul. yang harganya ya subsidi BBM yang harganya mungkin sulit diterima oleh masyarakat karena sekarang sebagian besar kan mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain selalu menggunakan kendaraan. Dengan naiknya harga BBM tentu saja akan menaikkan semua harga bahan pokok lainnya, mempengaruhi keseluruhannya. Pasti. Nah, di mana gitu kan? Sedangkan sekarang harga minyak dunia itu kan sedang turun, harusnya mengikuti kan perkembangan harga minyak dunia. Nah, ini malah semakin masyarakat itu merasa menjadi objek dari pemerintah, ya, dengan naiknya harga BBM. Walaupun ada kesesuaian harga, ya harga minyak dunia, alangkah baiknya dinaikannya itu sedikit demi sedikit, jangan langsung drastis ya 3.000 naiknya kan berarti kan sangat memberatkan masyarakat ya di sini. Kalau masyarakat kecil mungkin sangat berimbas sekali ya dengan kenaikan harga BBM ini. Ditambah lagi sekarang akibat pandemi COVID kemarin ya, stabilitas ekonomi masyarakat kan belum stabil banget ya secara penghasilan gitu. Nah, harusnya pemerintah sangat bijak lihat fenomena ini. Jadi kalaupun mau naik ya bertahap lah, jangan langsung drastis harganya ya, sehingga masyarakat belum siap untuk kenaikan harga segitu. Sehingga kayak misalkan Bu, nelayan kan pakai bensin solar, iya pakai solar ya. itu kan naik ya. Jadi kan harga ikan juga kan semuanya banget ya, semuanya naik. Semuanya naik, semuanya berimbas. Apalagi masyarakat dengan penghasilan yang rendah ya, itu sekarang semakin sulit untuk mengimbangi harga-harga yang tinggi di pasar gitu. Sehingga rakyat kecil tuh makin menderita ya Bu ya. Akibatnya yang sangat dikhawatirkan adalah tingkat kriminalitas nanti semakin meningkat karena orang semakin sulit mencari uang, semakin sulit mencari pekerjaan, akhirnya timbul pikiran-pikiran jahat di pikirannya untuk bisa menghasilkan uang dengan cara yang cepat ya, dengan segala cara ya. Karena dengan dalih kejahatan ya, karena kemarin saja ada pemberitaan begal motor itu alasannya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gitu kan. Nah, itu kan menjadi riskan ya, menjadi miris gitu. Nah, saatnya pemerintah sangat bisa melihat ya fenomena ini masyarakat berdasarkan apa gitu ya, seperti ini. Lalu Bu, konsekuensi terhadap pelaksanaan reformasi ini, apakah ada dukungan dari daerah terhadap pemerintah pusat? Hubungannya
sebetulnya pemerintah daerah itu kan regulasinya tinggal mengikuti apa yang sudah ditetapkan dari pusat ya, mengikuti kebijakan dari pusat. Nah, kalau pusat sudah menetapkan, ya berarti kan daerah tinggal melaksanakan saja. Prinsipnya itu ya. Iya. Tapi kan sekarang di era ekonomi daerah ya, diberikan juga sebuah keleluasaan untuk daerah untuk mengelola sumber-sumber yang tersedia di daerahnya dengan pengelolaan sektor pajaknya ya. Karena itu sebetulnya pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk bisa menstabilkan harga di masing-masing daerahnya ya, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia gitu kan, dengan memanfaatkan segala aset-aset yang ada gitu kan. Jangan sampai aset yang dimiliki daerah ini juga dijadikan objek pemerintah pusat saja, tapi tidak dinikmati oleh masyarakat daerahnya gitu. Karena butuh dukungan juga ya Bu, Ya. pada daerah-daerah terhadap pemerintah pusat ini. Seperti yang kita ketahui Bu, ada krisis ekonomi ya Bu tahun 2023. Oh, isu ya, Iya, isu itu kan krisis. viral banget ya Bu ya, Iya. isu itu ya. Nah menurut Ibu nih, krisis ekonomi ini mempengaruhi reformasi pemerintah nggak Bu? Karena isu itu mungkin berdasarkan analisis fenomena yang ada di masyarakat kan ya. Dilihat dari mungkin daya beli masyarakat yang semakin konsumtif. rendah ya, yang semakin Iya. rendah daya belinya, karena memang harga bahan pokok makin meningkat. Iya, Terus ya pasti juga kedepannya akan berpengaruh terhadap situasi politik pemerintah ya, apalagi menghadapi masa suksesi kepemimpinan 2024 ke depannya. Nah, itu mungkin akan sangat berpengaruh ya terhadap pemerintahan sekarang ini, karena jangan sampai masyarakat menjadi timbul ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah, karena dianggapnya pemerintah tidak bisa memberikan sebuah penyelesaian permasalahan di tingkat masyarakat. Itu yang jangan sampai terjadi. Karena kan kemarin tuh ya Bu yang ada harga minyak, Ya. terus bensin, lalu tiba-tiba ada krisis ekonomi. Ya. Mungkin ada ketakutan ya dari masyarakat Pasti. itu. Dan itu mempengaruhi mungkin jadi adanya ketidakpercayaan juga ya Bu Ya. ya terhadap pemerintah. Ya, itu yang dikhawatirkan, sehingga yang dikhawatirkan itu justru tingkat partisipasi pemilih ya, Iya. ketika menjelang pemilihan umum di 2024. Nah, sekarang aja kan sedang ramai ya, semua partai mencalonkan orang-orang pilihannya ya untuk bisa diterima di masyarakat. Nah, ya masyarakat gimana mau percaya gitu ya dengan semua itu kalau sekarang saja kepemimpinannya tidak memberikan solusi terbaik ya untuk masyarakat, terutama di dalam bidang perekonomian negara. Lalu Bu, dalam krisis ekonomi ini kan mungkin adanya inflasi ya Bu, penurunan itu. Apakah di Indonesia juga berpengaruh terhadap krisis ekonomi yang mungkin ada di melanda di dunia? Pasti ada pengaruhnya, karena kan sekarang udah era globalisasi ya, pasti segala sesuatunya itu akan berpengaruh sekali gitu kan, karena Indonesia ini menjadi bagian dari perekonomian dunia karena udah menjadi salah satu anggota APEC ya di era perekonomian ini. Jadi pengaruhnya pasti ada dan pasti sangat besar, karena salah satunya Indonesia ini kan menjadi salah satu sentra objek konsumsi gitu, konsumen ya, untuk negara-negara Asia ini menjual barang-barangnya. Salah satu objeknya itu Indonesia. Nah, kalau Indonesia mengalami krisis, berarti berpengaruh juga terhadap perdagangan di dunia ya. Nah, makanya stabilitas harga dalam negeri ini harus distabilkan dulu gitu kan, sehingga minimal gitu kan pemerintah bisa menjamin ketersediaan bahan pokok ya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Ya kayak misalkan minyak aja ya, sawit kan, Indonesia kan terkenal sebagai penghasil sawit dunia, bahkan kebutuhan sawit dari luar negeri itu ditutupi oleh sawit lokal kita. Nah, sekarang permasalahannya kenapa
kebutuhan minyak di dalam negeri saja tidak bisa mencukupi, malah bahan baku sawit ini CPO-nya itu banyak diimpor ke luar negeri gitu kan, karena memang mungkin harganya lebih mahal gitu kan, sehingga tidak memperhatikan kebutuhan di dalam negeri, sehingga harga di dalam negeri mengikuti harga minyak sawit di luar negeri. Nah, menjeritlah orang Indonesia pastinya ya. Kaget ya Bu. Kaget, karena kita menganggap bahan pokok minyaknya aja kan dari kita gitu. Iya. Kenapa kita yang dijadikan korban harga yang harus sama dengan minyak yang dikirim ke luar negeri gitu kan? Itu kan jadi lucu ya. Nah, harusnya kan pemerintah bisa mengambil sikap gitu kan, penuhi dulu kebutuhan dalam negeri, baru sisanya diekspor ke luar negeri gitu. Jangan memenuhi kebutuhan luar negeri dulu yang memang dia berani bayar mahal ya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebijakan yang salah menurut masyarakat mungkin kan. Nah, di mana peran pemerintah di sini gitu. Nah, itu yang menjadi greget masyarakat kok seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya timbul kan ketidakpercayaan terhadap peran pemerintah di situ. Nah, itu baru salah satu contoh saja ya, masih banyak sebetulnya permasalahan-permasalahan lain di Indonesia yang sebetulnya disitulah harusnya pemerintah tuh harus bisa menjadi dalam posisi harus menjadi yang berada di belakang rakyat, bukan malah dimanfaatkan oleh negara lain gitu. Lalu Bu, dalam reformasi ini kan sehingga kan rakyat tuh kayak pada nggak percaya ya Bu ya, akhir-akhir ini. Iya. Apakah dapat terjalan Bu reformasi itu tanpa ada yang partisipasi rakyat? Ya justru kan kita kan negara demokrasi ya, yang segala sesuatu dikembalikan lagi oleh rakyat. Nah, kalau rakyat sudah mempunyai rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ya pemerintah nggak akan bisa berjalan gitu. Sebab yang memilih presiden, kepala daerah dan sebagainya juga kan dari rakyat. Kalau rakyat tidak mempunyai tingkat partisipan yang tinggi, ya mau bagaimana gitu kan? Apakah dia mau memilih dirinya sendiri, kan nggak mungkin gitu. Makanya harus ditanamkan dulu kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan gitu, yang benar gitu ya. Itu harus diperlihatkan dulu gitu. Adanya pendekatan gitu. Iya, harus dibuktikan dulu gitu. Bukan hanya pendekatan sosialisasi seperti itu, tapi pembuktian. Kita kan butuh pembuktian ya. Iya, berupa tindakan. Iya, buktinya dulu gitu. Bahwa peran pemerintah itu memang benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sebagai orang yang berkuasa terhadap negara ini, tapi perannya itu di mana gitu. Karena rakyat juga semakin resah ya Bu ya terhadap pemerintah ini. Iya. Sehingga terkadang ada tim kontranya dari pemerintah tuh semakin berani gitu ya Bu mereka. Iya, karena kan kegergetan ya. Kita kan greget ya. Kok gitu. Selama ini kita hanya dijadikan objek saja oleh pemerintah, sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan kan seharusnya masyarakat juga diajak terlibat langsung gitu kan dalam skenario pemerintahan ini, misalkan melalui orang-orang perwakilan yang duduk di lembaga legislatif gitu kan. Nah, itu kan mereka yang menjadi wakil-wakil rakyat yang membawa suara-suara gitu kan. Nah, orang ini kan harusnya jangan berdiam diri saja harusnya membela kepentingan rakyat gitu, bukan membela kepentingan pemerintah. Iya Bu, terkadang kan mereka tuh tidak mendengarkan suara rakyat, ya, mereka lebih mendengar suara-suara dari para pihak-pihak penguasa gitu ya Bu ya. Ya betul lah, makanya intinya ketika pemilihan umum tuh masyarakat harus cerdas dulu ya, cerdas memilih gitu kan. Jangan sampai kita salah memilih orang yang tidak bisa membawa aspirasi suara kita di parlemen gitu ya. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih ya Bu atas podcast yang hari ini. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.